Ya, Matius pasal 23, hari Rabu tanggal 24 September 2025. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, kita baca Matius pasal 23 itu dimulai dengan kata maka, ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Di ayat 20, di pasal 22 kita lihat ada perikop-perikop yang sudah kita baca bersama, kita sudah renungkan, dan ada banyak hal yang dibukakan lagi kepada kita. Nah, di sana bagaimana Tuhan Yesus ada membukakan tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin, tentang membayar pajak kepada kaisar, karena di situ kan ada orang-orang Farisi lagi yang datang dengan pertanyaan yang mau menjerat Tuhan Yesus. Nah, ada juga pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, terus ada hukum yang terutama di mana orang-orang Farisi yang terus mencoba untuk bertanya kepada Yesus untuk mencobai dan menjerat dia, dan kemudian ada hubungan antara Yesus dan Daud yang dipertanyakan lagi oleh orang-orang Farisi. Nah, dari hal-hal yang kita baca di Matius 22 ini ditulis disambung di pasal 23, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak. Jadi kita bisa tahu ini masih lanjutan, ya, karena kadang ada satu pasal ke pasal berikut itu 3 hari berikutnya atau 1 minggu berikutnya. Nah, ini masih kelanjutan. Nah, maka berkatalah Yesus, kita sudah baca tadi, kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, ini jelas-jelas Tuhan bicara, ya, kepada mereka. Ini Tuhan langsung mengecam. Sekarang gak takut-takut nih Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi yang kurang lebih menduduki kursi Musa, artinya membawakan pengajaran Musa. Mereka ambil pelajaran Musa untuk dibagikan kepada umat, dan di sini Yesus bilang, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Mereka mengajarkan hukum-hukum Musa, kan? Mereka belajar di situ. Kita ingat waktu Matius 19 berbicara tentang perceraian, kan? Mereka datang tanya lagi kepada Yesus, dan Yesus bilang bagaimana karena ketegaran hati mereka sampai Musa mengeluarkan surat cerai, padahal tidak sedemikian yang seharusnya. Nah, seperti itu makanya Yesus datang menegaskan kepada orang banyak dan kepada muridnya di sini bahwa turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, ini banyak sekali sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat di sekitar kita yang mengajarkan kok enggak bikin. Oh, kita masuklah dalam penghakiman, menghakimi semua, dan bahkan nantinya kita enggak mau dengar apa yang diajarkan karena yang mengajarkan enggak melakukan. Nah, ini Tuhan Yesus datang mengajarkan bahwa lakukanlah, turutilah yang diajarkan, tetapi jangan ikuti perbuatan yang tidak mengikuti apa yang diajarkan itu. Jadi kita yang akan untung kalau kita mendengar pengajaran-pengajaran yang dibagikan mungkin pendeta kita, gembala kita, majelis kita, tetapi dalam perjalanan hidup adalah yang kita lihat mereka belum, karena setiap orang ada di dalam ujian-ujian dan pertandingannya masing-masing, dan dalam pandangan kita mungkin baru saja dia khotbahkan, contoh baru-baru majelis gereja khotbahkan tentang pengampunan. Nah, kita lihat dia nggak ngampuni orang yang kasih sakit dia. Bisa saja kan kita langsung bilang, dia ngajarin tadi di kumpulan itu dia berbagi ampuni, baru saya lihat sendiri dia nggak mengampuni, saya juga nggak mau ngampunin karena saya lihat yang bagikan nggak. Kita akan rugi kalau melakukan seperti itu. Yang kita bisa ambil adalah ambil pengajarannya, tetapi jangan ikuti yang dia tidak lakukan dari hasil pengajaran itu.
supaya hidup kita berhasil dan beruntung, kata Yosua 1 ayat 8. Kita dengar firman Tuhannya dan kita praktekkan. Bukan lihat siapa yang membagikan firman itu kalau dia belum menghidupi. Ayat yang keempat, Yesus lanjutkan, ini masih perkataan Yesus. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini tambahan pengajaran Yesus mengenai orang-orang yang mengajarkan dan tidak melakukan. Yang tadi mengikat beban-beban berat, menyuruh orang banyak sekali yang dilakukan, tapi mereka gak bikin apa-apa. Ngebosi saja kan. Oh ya, dia kan ada di posisi bos, dia posisi pemerintah. Makanya di bawah dibilang jangan menyebut diri pemerintah ya, tidak ada pemimpin di situ. Di sini dikatakan bahwa mereka memberikan beban berat, menyuruh orang melakukan hal-hal berat, tapi mereka ongkang-ongkang kaki saja, nggak bikin apa-apa. Nah, yang Tuhan Yesus ajarkan selalu bagaimana kalau kita yang jadi bos di situ, jadi pemimpin yang terdahulu, kita yang harus jadi hamba. Jadi kalau mau ngikatkan beban berat kepada orang, pikul dulu beban itu baru kasih orang. Kalau kita mau suruh orang baca satu pasal, kita dulu yang baca. Jadi kalau mau bilang seperti itu baru cuman suruh orang, baru kita sendiri tidak lakukan. Nah, seperti ini yang Tuhan Yesus bagikan, bahwa mereka meletakkan dan mengikatkan beban berat di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka mau bagian enak-enaknya saja. Tetapi yang berat-berat silahkan orang lain yang kerjakan, saya nggak usah bikin di sana. Nah, ini bukan keteladanan dari Yesus, tetapi yang Tuhan Yesus mau ajarkan bahwa lakukan dulu. Tuhan Yesus selalu memberi keteladanan, melakukan terlebih dahulu beban, dan nantinya murid-muridnya bisa mengikuti. Nah, di sini juga dikatakan bagaimana mereka hanya cuma mencari penghormatan di depan umum. Mereka cuma mau dilihat orang, cuma kulit luar yang dilihat. Di pekerjaan yang mereka lakukan itu hanya supaya dapat pujian. Puji-pujian menjadi kesukaan mereka. Nah, ini yang Tuhan Yesus pakai untuk mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan Yesus mengatakan di sini bahwa di ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Di mana sistem dunia yang orang-orang lain pikirkan bahwa yang terbesar ya yang jadi bos, yang cuma dilayani, yang cuma diurus. Tetapi sistem surga, sistem yang Yesus bagikan, bahwa kalau mau menjadi terbesar harus menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, kalau kita sudah tahu kebenaran firman ini, kenapa kita selalu mau merasa tidak senang kalau kita tidak dihargai orang? Bawalah diri kita menjadi yang terendah saja dulu. Tuhan yang sanggup untuk angkat kita. Ada hamba Tuhan, seorang wanita yang luar biasa, Ibu Indri Pardede, yang pernah berbagi di satu pesannya, nggak apa-apa kita jadikan keset. Keset itu kan tempat orang membersihkan sepatu dari kotoran-kotoran. Tidak apa-apa kita dijadikan keset. Tuhan sanggup untuk mengangkat kita kalau kita mau merendahkan diri. Daripada kita mau ngangkat diri, kita bisa direndahkan. Nah, nanti ada di pembacaan firman Tuhan yang lain bagaimana contoh yang Tuhan berikan untuk kita merendahkan diri. Kalau kita pergi di satu tempat, di satu pesta, jangan ambil tempat duduk di depan, karena mungkin saja sudah disiapkan untuk orang tertentu. Daripada kita nanti diminta duduk di belakang, masuklah ambil tempat di belakang dan
mungkin saja Tuhan pesta akan datang meminta kita untuk pergi duduk di depan. Itu artinya saat kita merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan. Tapi saat kita meninggikan diri, kita akan direndahkan. Masuk ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus langsung tidak tedeng aling-aling lagi ya, langsung dengan terang-terangan. Pertama kali di sini ayat 13, celakalah kamu. Coba kita hitung sama-sama berapa kali celakalah kamu di sini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. 8 apa 9 ya di sini ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi dikatakan munafik karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa kamu celaka karena kamu adalah orang munafik yang menutup pintu surga di depan orang. Harusnya kita mau menolong orang lain supaya pintu surga terbuka untuk orang lain. Tetapi menurut Tuhan Yesus ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat malah menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Nah, bagian pemimpin di sini mereka adalah pemuka-pemuka agama, harusnya mereka yang menuntun supaya orang-orang bisa dibukakan pintu kerajaan surga, tapi mereka malah yang menutupnya. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, ayat yang berikutnya, celakalah kamu. Kedua kalinya kata celakalah ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Keras sekali Tuhan Yesus di sini mengatakan, sebab kamu menelan rumah janda-janda. Menelan seperti memakan ya. Keras sekali ini ungkapan yang Tuhan bilang, kamu menelan rumah. Bisa enggak orang menelan rumah? Enggak ya, tapi ilustrasi yang Tuhan pakai ini kasar sekali, bahwa kamu menelan rumah janda-janda. Harusnya kasihan janda-janda dalam hal ini ya, janda-janda yang tidak bisa lagi menghidupi diri sendiri, harusnya ditolong, tetapi malah mereka menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi di sini kadang namanya mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mendoakan tapi ternyata mungkin minta bayaran atau bagaimana. Menelan dalam hal ini katakan menelan rumah janda-janda, padahal mengelabui dengan doanya yang panjang-panjang. Dan di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ketiga kali ya. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi mereka ada usaha. Kalau kita lihat di sini, mereka mengarungi lautan dan menjelajahi daratan, memang ada usaha untuk mentobatkan orang. Dan ini satu orang ditobatkan, tetapi ditobatkan untuk apa? Menjadi penganut agamanya, supaya bergabung dengan gerejanya, tetapi tidak dituntun untuk masuk di dalam kebenaran. Yang penting bergabung, menambah jumlah jemaat, tetapi tidak dituntun untuk hidup di dalam kebenaran. Ini dituntun saja, ditobatkan saja menjadi penganut agamanya, tapi sesudah bertobat dikatakan di sini kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri, karena tidak diberikan keteladanan. Mereka malah melihat cara hidup ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan. Jadi orang dibawa bertobat, tetapi orang itu malah melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 16 keempat, tolong hitung sama saya. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Kata keempat dikatakan celaka kamu, enggak dibilang lagi orang munafik, tapi kali ini dikatakan hai pemimpin-pemimpin buta. Kalau orang yang matanya celik mendengar dikatain gitu, pasti makin tersinggung lah, ini orang
Farisi dengan tua-tua ahli-ahli Taurat ya, dikatakan pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Jadi di sini Tuhan menyebut mereka pemimpin yang buta, pemimpin yang bodoh, yang di sini Tuhan Yesus tanya balik, apakah mana yang lebih penting, emas atau bait suci kah yang menguduskan emas itu? Mana yang lebih penting, bersumpah demi mezbah tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya? Jadi banyak hal yang Tuhan mau bongkar di sini untuk membukakan kebenaran-kebenaran kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Ayat 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Diungkap lagi nih munafik ini. Tuhan Yesus pakai banyak sekali ungkapan munafik di sini. Jadi sudah ke-5 kali disebut celakalah kamu, ke-4 kali dikatakan hai orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, jadi mereka bangga karena iya kan kami rajin bayar perpuluhan, kami memberikan selasi, adas manis, jintan, kami bayarkan semua. Tetapi Tuhan masih datang mengecam dan bahkan mengatakan kamu celaka orang-orang munafik. Kenapa? Karena kamu lakukan persepuluhan, membayar persepuluhan, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat tidak dilakukan, yaitu bagaimana bersikap adil, belas kasihan dan kesetiaan. Tadi kan Tuhan sudah kecam bagaimana mereka disebut menelan rumah janda-janda, itu enggak ada belas kasihan. Yang harusnya diperhatikan, yang harusnya diberi belas kasihan, malah mereka menikmati dari sana. Kalau kita ingat pembacaan Yehezkiel 34 ya, ini berhubungan banget yang Tuhan Yesus bagikan. Bagaimana Tuhan Yesus Tuhan berfirman kepada Yehezkiel mengecam gembala-gembala yang hanya mengurus diri mereka sendiri, yang hanya memakan daging, meminum susu, mengambil kulit untuk dijadikan pakaian, hanya ngurus kepentingan diri sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini yang Tuhan kecam di perjanjian baru di Matius 23 ini. Jadi kita lihat bagaimana ada benang merah di perjanjian lama dan perjanjian baru. Ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Kita bisa coba imagine ya, nyamuk dengan unta. Besarnya nyamuk bagaimana, besarnya unta bagaimana. Tuhan pakai begini, nyamuk di dalam minuman katanya disaring, kan kecil sekali disaring, tapi unta yang besar sekali malah diminum. Jadi bagaimana Tuhan mengecam di sini orang-orang pemimpin-pemimpin ini, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa ini yang kecil-kecil sekali dalam minuman mereka saring, mereka perhatikan sekali ya, banyak sekali mereka kecam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, murid-muridmu itu gak cuci tangan baru makan. Ada hal-hal yang mereka perhatikan seperti itu, padahal yang besar-besar gak diperhatikan. Bagaimana mengecam, bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, padahal Tuhan Yesus bilang kalau lembumu jatuh di dalam sumur besar sekali kan, apakah kau biarkan mati?
karena tunggu sampai besok ini domba sudah nangis-nangis keledai di dalam sumur, tapi mau dibiarkan tenggelam karena oh ya hari Sabat tidak bisa bikin apa-apa. Jadi ada hal yang mereka sangat perhatikan, yang kecil tetapi yang besar sekali mereka lalaikan. Ayat 25, celakalah kamu, sudah berapa ya? Sudah yang ke-6 ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Kelima kali dikatakan munafik, 6 kali dikatakan celakalah kamu. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang ke-7 ya. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ini Tuhan Yesus pakai cawan dan pinggan sebagai ilustrasi ini, bagaimana dibersihkan bagian luar tapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Bagaimana seperti kuburannya, kita lihat kuburan, kadang kuburan dari luar kita lihat bagus banget, mewah, pakai marmer semua, tetapi kan di dalamnya adalah tulang belulang, kotoran-kotoran di sana. Dan seperti itulah Tuhan mau mengecam mereka untuk bagaimana tampilan luar dengan yang disebutkan di ayat sebelumnya, bagaimana mereka memakai jubah-jubah yang panjang dan hanya mereka mau menampilkan tampilan luar baik-baik di luar, tetapi bagian dalam kotor sekali. Yang Tuhan mau bersih dulu di bagian dalam, pembersihan dulu, bereskan bagian dalam hati kita yang utama dulu, dan nantinya itu yang akan terpancar keluar. Yang keluar itu tidak bisa disembunyikan di wajah yang bersukacita kalau hati bersih di dalam. Nah, mau dipoles bagaimanapun, mau pakai makeup apapun, kalau di dalamnya kotor, di dalamnya nggak bersih, di dalamnya penuh dengan keserakahan, kedengkian, kejahatan, bisa kepancar. Kita bisa lihat di wajah orang ya, bagaimana orang yang mau dibuat bagaimanapun senyumannya, kita akan lihat kalau ada kekusutan di sana, karena hati kita terpancar di wajah, terpancar di mata kita. Dan Tuhan Yesus ngajarin di sini, bersihkan bagian dalam terlebih dahulu, bersihkan hati kita. Jangan cuma sibuk mengurus bagian-bagian luar kita, mengurus bagian wajah supaya nggak keriput, nggak kelihatan noda-noda, rambut yang sudah mulai ubanan kita taruhin smear supaya nggak kelihatan. Yang lebih utama kita pakai dulu hati, dibersihkan hati, dicuci terus dengan kebenaran firman Tuhan, supaya nantinya kita tidak menjadi orang munafik. Kita latih diri kita untuk terus-menerus belajar menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, bukan hanya berkata-kata, bukan hanya mengatakan firman atau mengajarkan, tetapi tidak menghidupi. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan dan kecamkan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang berikutnya ayat 29, 1, 2, 3, 4, 7. Yang ke-8 ini Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat,
Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berekyah yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Kita lihat di sini 8 kali Tuhan Yesus mengecam mereka dengan sebutan celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. 7 kali dia ulang, hai kamu orang-orang munafik. Diucapkan juga, hai kamu orang buta, hai kamu orang bodoh. Tuhan Yesus mau ngajar kita hari ini bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak celaka. Bagaimana supaya kita tidak mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, supaya kita lakukan yang berbeda daripada yang sudah dikecam Tuhan di pembacaan ini, supaya kita tidak menelan rumah janda-janda, memberikan perhatian, kita terhindar dari kemunafikan, kita terhindar dari keserakahan, kita terhindar dari kedengkian dan keserakahan. Mari kita minta terus Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membuang kalau ada sifat-sifat seperti yang dikecam oleh Tuhan Yesus ini, kalau masih ada di dalam diri kita. Hari ini firman Tuhan datang mengajari kita, menyatakan kesalahan yang masih ada pada diri kita, supaya kita bisa perbaiki kelakuan lama kita dan kita berjalan dalam kebenarannya, supaya nantinya Tuhan Yesus tidak bilang celakalah kamu, tapi akan berkata berbahagialah, 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 seperti pengajarannya di Matius pasal 5. Kita pindah ke perikop yang berikut. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Kita lihat di sini bagaimana dikatakan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kerinduan Tuhan untuk mengumpulkan kita bersama-sama. Kita lihat ya, yang punya ayam dulu atau masih punya ayam sekarang, bagaimana itu dia melindungi anak-anaknya, mengumpulkannya di bawah sayapnya. Nah, Tuhan rindu seperti itu untuk kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau? Ataukah seperti yang dituliskan di sini, kamu tidak mau? Malah Yerusalem ya, yang dikirimin orang-orang nabi-nabi untuk memperingatkan, diutus berulang kali, tetapi malah dilempari dengan batu. Bahkan tadi dikatakan bahkan dibunuh, nabi-nabi yang dikirim untuk menolong mereka dibunuh dan disalibkan. Bagaimana respon kita hari ini dengan firman yang kita dengar? Apakah kita mau menerima panggilan Tuhan untuk dikumpulkan bersama-sama, duduk di bawah sayapnya, berlindung di bawah sayap kasih-Nya? Kita mau untuk rindu dekat-dekat dengan Dia, mendengarkan pengajaran-pengajarannya, mendengarkan kebenarannya, dan nantinya kita menjadi pelaku. Ini inti dari rangkuman pembacaan kita hari ini. Bagaimana Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar, pembagi, tetapi ini untuk saya pribadi yang membacakan, untuk benar-benar saat membaca, Roh Kudus memberikan pengertian dan pengajaran baru. Dia yang pasti sanggup menyanggupkan kita untuk melakukan semua kebenaran yang diajarkan. Tetapi di sini ada pertanyaan untuk kita, maukah saya? Jadi keputusan ada di tangan kita, apakah kita mau untuk melakukan atau tidak? Apakah kita
mau untuk menjadi pelaku firman atau tidak. Janjinya ya dan amin. Kita bisa baca di 2 Petrus 1 ayat 3. Saya sudah pernah bagikan ini untuk lihat bahwa kuasanya sempurna memampukan kita kalau kita mau. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup yang saleh adalah hidup yang mengikuti perintah Tuhan, hidup menjadi pelaku firman. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. So, jawaban ada pada kita, pilihan ada pada kita. Apakah kita mau menyambut kebenaran-kebenaran firman-Nya dan mau hidup tidak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikatakan celakalah kamu hai orang-orang munafik, tetapi yang dikatakan berbahagialah kamu. Pilihan ada pada kita, janjinya sudah ada, Dia akan memampukan kita. Segala kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita. So kalau kita bilang saya tidak mampu, susah sekali, bagaimana saya bisa hadapi ini, bagaimana saya bisa ampuni ini, janji Tuhan sudah ada. Tanam di dalam hati kita, percaya bahwa segala kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita untuk kita bisa hidup dan berguna untuk melakukan hidup yang saleh, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Biar kita hidup menjadi pribadi-pribadi yang terus mau membersihkan hati kita, supaya dari hati kita terpancar kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.